Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya sama-sama menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, saya percaya minggu ini, minggu terakhir dalam bulan Juli, saya percaya Tuhan memberkati setiap kita memasuki ibadah ini. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kau yang memberkati kami sepanjang bulan ini Tuhan. Dan inilah minggu yang terakhir dalam bulan Juli. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Tak berhentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami membawa syukur kami pagi hari ini, sebab Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memulihkan keadaan kami, menyembuhkan sakit kami. Sebab hanya Tuhanlah harapan kami. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan memberkati dari awal pertengahan sampai selesai. Nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Generasi-generasi muda dimanapun saudara berada, kita memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus menyembuhkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Woo. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Sekali lagi, Yesus, aku percaya. Dengan iman katakan, Yesus, aku percaya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Mari lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Katakan, Yesus, aku percaya. Katakan dengan iman, Yesus, aku percaya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Sekali lagi, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Mari lambaikan tangan, katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, oh Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang menyembuhkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Naikkan pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu
tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan. Sekali lagi, sebab itu Tuhan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Mari kita sembah Dia. Kami menyembahmu, datang sujud di hadapanmu Tuhan. Kami menyembah, Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, bawa kami berjumpa denganmu. Haleluya, jiwa kami menyembahmu, oh Yesus Tuhan. Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Kau tuntun setiap kami. Oh, mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, angkat suaramu, sembah Raja, sembah Dia. Haleluya, sebab itu kami menyembahmu, Kau Yesus, Kau Yesus, Kau Raja di atas segalanya. Kau hebat bagi kami, Kau sangat ajaib. Oh, terima kasih Abba. Haleluya, haleluya. Kami bawa sembahan kami di hadapanmu, Yesus, Yesus. Sama-sama katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan. Mari angkat tanganmu, tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Sekali lagi, sebab itu Tuhan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Yesus, kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan. Sekali lagi,
sebab itu kami memuji-Mu, ya Allah kami. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Oh Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh ya la 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 Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan. Oh, kami telah disembuhkan, kami telah dibebaskan untuk menyembah-Mu. Shikiara papa 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 Shikiara papa karala oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oh, oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima
kesembuhan. Bila angkat tangan, oleh bilur-bilurmu, oleh bilurmu ku telah disembuhkan. Oh, dari sakit dan kelemahan, pada firman-Mu aku percaya. Ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan. Oh, dari sakit. Oh, pada firman-Mu aku percaya. Ku menerima kesembuhan. Pada firman-Mu aku percaya. Ku menerima kesembuhan. Pada firman-Mu aku percaya. Ku menerima kesembuhan. Haleluya. Kami telah menerima kesembuhan dari-Mu. Kami telah menerima kesembuhan. Umat-Mu dilepaskan dari segala sakit hari ini, Tuhan. Oh, Bapak Ibu yang di rumah-rumah, mari kini berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan telah membebaskan, Tuhan telah menyembuhkan kita pagi hari ini. Yesus, oh Yesus Tuhan, oh Yesus, oh Syakanana. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang menyembuhkan setiap sakit dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan VOP melalui multimedia. Kami persilakan. Shalom saudara, pada Voice Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang.
Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27-30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami gender identity challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang di rumah-rumah, mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, kami dilawat, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Oleh bilurmu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan
kesembuhan. Mari angkat tanganmu. Oleh bilurmu ku telah disembuhkan. Oh, dari sakit dan kelemahan, pada firman-Mu aku percaya. Ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan. Dari sakit dan kelemahan, pada firman-Mu aku percaya. Ku menerima kesembuhan. Pada firman-Mu aku percaya. Ku menerima kesembuhan. Sekali lagi, pada firman-Mu aku percaya. Ku menerima kesembuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Itu maunya kita, saudara ya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik, kita lihat apa yang sudah dilakukan corona ini dalam hidup kita. Saudara, dia bukan hanya mematikan jasmani kita, dia mematikan selain hidup dan nyawa kita, dia juga mematikan hubungan sosial kita. Saya sama Oma kemarin sama istri sama anak-anak masih kumpul, saudara ya. Tetapi ketika Bu Nana dikatakan positif, saudara, Oma harus mengungsi lagi. Dia harus terpisah dari anak dan cucunya, saudara ya. Saya sendiri pun terpisah dengan anak-anak karena mereka tahu selama berhari-hari saya sama Bu Nana, saudara. Jadi corona ini bukan hanya membuat hidup kita mati, saudara, tapi hubungan sosial juga mati. Bahkan orang mungkin takut untuk terima saya, saudara ya. Terus dunia bisnis dan lapangan kerja juga dimatikan sama corona. Bukan hanya itu, saudara, dunia fashion dan kecantikan pun dimatikan. Semua harus pakai masker, pakai topeng semua kita, saudara ya. Nah, saudara ini kasih Tuhan, bukan hanya itu, dunia pelayanan, dunia ibadah, dan dunia-dunia lainnya juga mati, saudara. Jadi, mahkota yang pertama saya mau ingatkan ini mahkota kematian hari ini, saudara, itu sebenarnya sedang menghantui di mana-mana. Tapi untuk itulah saya percaya kita ini harus lebih giat, lebih mengasihi Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Jemaat Windsor dimanapun saudara berada dan rekan-rekan sekalian, saya ingat betul, saudara, memasuki sebelum tahun 2020, itu buku yang berjudul Millennial Kills Everything, saudara ya, itu sangat populer. Bahkan Nokia pun bisa bangkrut semua. Dan saya pun berbicara soal misi, kalau tidak bisa reposisi misi ke depan, gereja akan tertinggal. Itu sebelum memasuki 2020, saudara. Jadi zaman milenial saja ada banyak hal yang akan berdampak pada dunia bisnis, ekonomi, industri, bahkan pelayanan, saudara, yang akan berdampak pada peradaban. Dan kalau kita lihat sebelum ada corona aja kita sudah ada jarak, saudara. Karena gadget membuat kita kadang-kadang di meja makan pun kita terpisah. Nah, saudara, apalagi sekarang corona yang betul-betul hadir mengalahkan gadget, saudara, yang membungkam semua hubungan sosial, hubungan dagang, ekonomi semua, saudara, kita nggak bisa apa-apa. Nah, saudara, saya ingat akan doanya Yabes, saudara ya. Kalau saudara lihat, ingat doanya Yabes, saudara. Yang pertama, waktu itu dia berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau kalau boleh memperluas daerahku, kata Yabes. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan, malapetaka, kejahatan, itu doanya Yabes, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Karena ibunya sangat menderita. Kalau kita lihat lagi, saudara, ibunya melahirkannya dengan kesakitan. Ini membuat ibunya tidak bisa lupa hingga memberi nama pada putranya
kesakitan, yaitu Yabes, saudara. Dia memberi nama kesakitan, jadi supaya ingat akan penderitaan. Dengan kata lain, saudara, Yabes ini tumbuh di keluarga yang tidak menjalankan fungsi dengan baik, yaitu mamanya sendiri yang menghandle karena tidak pernah ada cerita tentang ayahnya. Jadi Yabes tumbuh dalam keluarga yang begitu menderita, kalau saya boleh bayangkan. Nah, saya ingat sama oma saya ini, saudara. Ini ponakan kami yang paling gede, namanya Kristi. Saudara lihat ya, dia cukur rambut pun rambut masih dimasukkan ke dalam kelapa muda. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat dengan nenek saya ini, kenapa saudara? Karena hidupnya juga penuh dengan kepahitan. Kepahitan bukan arti karena dia sakit hati, saudara, tapi kepahitan karena penderitaan, saudara ya. Karena penderitaan yang dialami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oma saya ini, kami panggil Mak Yang, saudara. Dia meninggal juga di Batam, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara lihat. Satu kali, saudara, ini kejadian tahun 50-an, saudara. 56, 57. Ketika itu penyakit menular yang namanya campak, itu sedang melanda Indonesia, saudara. Chicken pox, saudara, campak ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia harus mengungsi. Kenapa dia harus mengungsi? Karena waktu itu dia kehilangan anaknya 3 orang anak dalam 1 minggu. Satu kali oma saya ini bercerita sama saya, setiap hujan turun dia menangis, saudara. Kami tanya kenapa emak menangis? Karena masih ingat dengan kakak bapakmu. Dia punya anak perempuan 1, saudara, umur 11. Dan dia punya anak 4 yang lain, saudara, sebelum 1 nanti kemudian lahir di jalan. Berarti jadi nomor 1 itu perempuan, nomor 2 itu laki-laki, nomor 3 itu ayah saya, saudara, laki-laki, nomor 4 itu ayah saya, saudara ya. Dan saudara ini kasih Tuhan, dia waktu itu masih punya 4 anak, saudara. Nah, satu kali anak nomor 2 itu meninggal, saudara, dia harus mengantar dengan ratapan, saudara, meninggal ke kuburan. Tidak berapa lama, saudara pulang, saudara, anak perempuannya dan anaknya yang nomor 4, saudara, itu mati lagi, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan dalam 1 minggu, saudara, 3 nyawa menghilang, itu membuat orang tua ini luka dan kepahitan akan hidupnya, sehingga dia meninggalkan kota Padang. Saudara perhatikan, ini peta kota Padang, dan dia meluncur, saudara, dari kota Padang, saudara, dia meluncur ke Sungai Penuh, saudara. Sungai Penuh ini Kabupaten Kerinci, saudara, masuk di Provinsi Jambi. Kalau jalan normal itu sekarang aja 10 jam, hampir 11 jam dari Padang Sungai Penuh. Jadi dulu saya nggak tahu bagaimana mereka naik kendaraan itu, tetapi yang saya tahu, saudara, ketika sampai di Sungai Penuh, jadi waktu itu ayah saya sama anak nomor 5. Jadi waktu itu dia punya 5 anak, saudara. Nomor 3 dan nomor 5 itu masih hidup, saudara ya. Akhirnya dia pindah ke Sungai Penuh, saudara. Ke Sungai Penuh ini Kabupaten Kerinci. Dari Sungai Penuh, saudara lihat ya. Di Sungai Penuh ternyata anak nomor 5-nya meninggal lagi, saudara. Ketika anak nomor 5-nya meninggal, itu membuat mereka lebih hancur hati. Karena mereka memilih Sungai Penuh karena kotanya dingin, mungkin tidak akan tersentuh penyakit, ternyata maut tidak pernah melepaskan itu, saudara. Singkat cerita, saudara, anak nomor 5-nya meninggal, nenek saya itu memutuskan jalan kaki keluar dari kota Sungai Penuh dengan ratapan, menuju kota Bangko. Kota Bangko ini perbatasan Jambi, Jambi masih di ujung lagi. Nah, saudara, kalau jalan normal saja, saudara, itu perlu 30 hari dengan jalan yang modern sekarang. Zaman itu, nenek saya bilang, dia suaminya, berarti opung saya, opung Doli, saudara ya, opa, oma, dengan adik perempuannya, dengan bapak saya, saudara, dan singkat cerita, mereka jalan kaki ke kota Bangkok. Perjalanan itu memakan waktu 9 bulan, hanya untuk melupakan kepahitannya. Waktu dia meninggalkan kota Sungai Penuh, oma tidak sadar kalau dia sedang hamil, saudara. Maka anaknya lahir bulan ke-9 di perbatasan dekat jalan di kota Bangko itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya ingat itu, saya selalu ingatkan keluarga besar dan rekan-rekan juga. Nah, karena kami kan marganya Cung, saudara. Nggak ada marga Cung itu, saya bilang, yang cengeng-cengeng. Nggak ada kita bersedih-sedih untuk meminta belas kasihan atau meratap keadaan. Karena kita semua sudah dilatih dengan latar belakang orang tua yang pekerja keras sehingga mereka bisa survive dari penyakit campak
sampai kita bisa ada dan lahir di Jambi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya ingin mengingatkan, ratapan itu ada dari generasi ke generasi, saudara. Jadi mari kita tanggapi dengan positif. Kenapa? Karena kita tidak perlu mahkota kematian, karena kita punya mahkota duri, saudara. Yang kedua, kita punya mahkota duri, yaitu mahkota keselamatan, lambang penghinaan, kelemahannya, kematiannya yang hina, ya saya katakan, itu sudah ditaruh di kepala Tuhan Yesus. Karena kita memiliki mahkota duri, saudara, maka sebab tidak mungkin bagi kami, tidak mungkin bagi saya dan saudara, untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah saya dan saudara lihat dan yang telah kita dengar. Artinya kita akan terus bergerak, menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan lebih gigih lagi. Saudara, dengar baik-baik. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, mereka sudah meninggal, orang-orang yang kita kasihi. Firman Tuhan bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya kan? Filipi sada ayat 20 sada. Kristus do hanguluan diau jalalaba nang hamatean. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu semua keuntungan bagi mereka. Tetapi yang tinggal, saya dan saudara ini kan harus menghasilkan buah. Jadi harusnya mereka yang meninggalkan PR-PR yang tertinggal, harus saya dan saudara selesaikan. Makanya saya mau katakan buat Bapak Ibu, mari kita lebih serius lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, satu kali waktu saya masih di Sabu, saudara, di NTT, kan Ince ini kan sudah masuk rumah sakit, saudara. Jadi kami masih chat, saudara, saya ke kampung, dia bilang itu kampung halaman nenek saya. Jadi kalau saudara lihat peta, saudara ya, itu di bagian 4, segi 4 itu Nusa Tenggara Timur, ada yang bulat itu Pulau Sabu Rejua. Nah, saudara, dan ini perjalanan saya dari pulau kecil ini ke pulau besar. Karena tidak ada transport, kami menumpang kapal ikan. Ini saya percaya semangat seperti ini karena ada mahkota duri itu yang selalu mengingatkan saya dan saudara untuk terus bergerak, saudara. Apalagi hari-hari ini, saudara. Jadi itu perjalanan yang sudah mengesankan, saudara, karena nggak ada pilihan. Mau nggak mau, ya numpang di kapal ikan. Dan memang kalau pelayanan ke daerah ini resikonya kan transportasi, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, itu perjalanan saya terakhir keluar dari Rejua menuju Sabu, dan dari Sabu saya ke Alor, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan melalui situasi dan peraturan pemerintah banyak menyuruh kita, saya dan saudara ini berdiam dan tinggal di rumah. Jangan tinggalkan kota. Ini saya ingat betul, saudara, perjalanan terakhir saya sudah janji sama Tuhan. Saya akan parkir, saya akan diam di rumah, saudara ya. Ternyata ini perjalanan terakhir, waktu saya ada di Mentawai, saudara, meresmikan asrama dan juga gereja, saudara. Nah, saya pulang, saudara, 1 hari setelah saya pulang, saya nggak bisa berdiri, saudara. Dan saya bilang sama Tuhan, saya minta ampun, kaki ini akan saya rawat, dan saya akan berdiam. Apakah ini sign supaya saya harus diam? Saya bilang, saya akan diam, saudara. Ternyata kaki saya itu, satu sebelah kiri itu tertusuk duri, saudara, yang saya bawa pulang ke rumah setelah 6 hari, baru saya tahu itu setelah infeksi, saya nggak bisa injak kaki ke telapak kaki saya ke lantai, sehingga sebelah kanan pinggang saya terjepit, saudara. Jadi kiri kanan nggak bisa jalan, jadi istri saya juga nggak kuat gendong saya, jadi pakai kursi kantor yang ada roda, saya didudukkan, didorong ke toilet, saudara. Dan saya tahu kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini perlu dirawat. Dan puji Tuhan, saudara, ini kita rawat dan kita belum tahu kalau Bu Nana itu positif. Dia cuma merasa mual-mual, tulang ngilu-ngilu. Saya masih bercanda sama dia, jangan-jangan adik Kaleb ini kamu hamil loh, ini hamil di masa tua loh, mujizat ini. Saya ngomong gitu, saudara. Ternyata COVID, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Jadi saya merenung apa yang harus dibuat ini. Kaki nggak bisa bergerak, semua nggak bisa bergerak. Roh Kudus ingatkan, kamu kan punya tangan, kamu masih punya jari. Kita masih bisa bekerja, mari lakukan bagian kita. Oh, saya diingatkan. Semua korban COVID ini kan, saudara, di dalam masa penyendirian mereka, di ruang ICU kah, di ruang mana-mana kah, mereka kan hanya bisa membaca WA.
Jadi selagi mereka masih bisa membaca, mari kita beritakan. Ini contoh saudara, saya nggak kenal orang ini, saya cuma dengar dari istri saya WA lah dia saudara, untuk memperkenalkan. Saya cuma bilang, saya mau doa buat kamu, oleh karena bilur-bilur darah Kristus, Bro Ali yang sudah sembuh, undang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu. Tuhan Yesus, aku, Aliang, mohon ampun kalau selama ini aku tidak kenal dan tidak mau kenal. Tapi hari ini aku mau undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah dalam hatiku, ambil alih hidupku, sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Dan dia baca, saudara, dia bilang terima kasih. Saudara dengar baik-baik, ada banyak orang, saudara, yang perlu kita broadcast hal seperti itu. Mari kita lakukan di dalam saat kita masih berdiam ini, tangan dan jari kita masih bisa bekerja. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mahkota duri ini, saudara, hari-hari ini membuat kita untuk mengenang kembali hakikat bergereja, saudara. Gereja Tuhan dipaksa berdiam dan perlu mengkaji ulang hakikat ibadah, gereja dan pelayanan. Gereja bukan lagi melulu dikaitkan dengan bangunan, tetapi sekarang orangnya bagaimana. Saudara, mari kita periksa kita punya hidup juga, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Jemaat Windsor, rekan-rekan dimanapun berada, mari kita lupakan mahkota kematian itu. Kita ingat akan mahkota duri ini, saudara. Satu kali Yesus masuk ke bait Allah, saudara, dia usir semua, saudara, pedagang-pedagang, dia balikan meja semua. Terus dia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, mari kita periksa hidup kita ini, saudara. Hakikat bergereja kita ini. Jangan-jangan kita sudah lupa akan panggilan kita. Kita lupa hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Atau karena mungkin kita hanya sibuk mencari uang, bisnis, saudara. Sehingga hubungan dengan Tuhan juga kita ragukan, saudara. Nah, saudara ini kasih Tuhan, jangan sampai, saudara, hari-hari ini hidup kita juga dijungkir balikan, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita introspeksi. Gereja Tuhan juga harus kembali. Saudara ya, Yesaya 29 ayat 13 bilang, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi jangan sampai hakikat kita beribadah karena nggak enak, karena kita full time, karena kita makan gaji, karena kita kerja, dengan turunan gereja apa saja, atau juga karena kita punya kepentingan lain. Tapi biarlah kita datang mendekat betul-betul dengan hati yang tulus, saudara, hati yang murni, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Tuhan ingatkan tentang mahkota duri ini adalah hakikat berkeluarga, saudara. Bagaimanapun orang tua tetap memegang peranan penting dan mengarahkan masa depan anak melalui teladan hidup dan didikan serta lingkungan yang diberikan kepada anak. Makanya kita perlu berdiam jangan-jangan supaya untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang pernah hilang ini, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 6 diingatkan ya, tentang pemulihan hati Bapa. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini berhari-hari, saudara, ketika saya lihat sudah corona ini menggila, tidak bisa stop. Bahkan bencana alam seperti Eropa kan, Belgia katanya sudah nggak ada corona, banjir tiba-tiba yang mematikan puluhan orang. Di China, saudara, coronanya nggak ada, tapi banjir menenggelamkan kota yang menyangkut, membersihkan. Saudara, saya sedang merenung-renung, jangan-jangan Tuhan izinkan ini terjadi karena ada hubungan yang hilang di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita periksa hakikat kita bergereja dan hakikat kita berkeluarga. Supaya, saudara, mahkota duri itu tidak sia-sia dalam hidup saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana harusnya kita bersikap? Saudara, saya percaya kita jangan menangisi keadaan dan reaktif. Tetapi gereja harus terus bergerak dalam profetik, tahu apa yang akan terjadi akibat dari masa COVID, paham apa yang harus dilakukan setelah itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketaatan akan firman Tuhan ini menjadi simbol kekuatan kita hari-hari ini. Tidak ada pilihan, saudara ya. Alat musik nggak bisa maksimal. Saudara, sound system nggak bisa maksimal seperti apa yang kita dengar tadi mula-mula, saudara. Tapi firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Saudara,
Satu kali Saul melakukan bukan bagian dia, saudara ya, membawa persembahan karena dia ketakutan karena menunggu Samuel nggak datang-datang. Akhirnya dia membakar korban bakaran. Terus Samuel datang. Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara dengar baik-baik, ketaatan akan firman Tuhan itu melebihi kurban atau perayaan. Jadi kalau hanya persembahan, saudara, berarti orang-orang the have yang punya, yang bisa melakukan, saudara ya. Sementara yang nggak punya, nggak bisa. Tapi Tuhan tahu betul, bukan soal persembahannya, saudara. Bukan soal perayaannya, tapi ketaatan akan firman Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, seringkali ketaatan ini berlawanan dengan logika, saudara. Seringkali ketaatan ini berlawanan dengan logika. Justru kadang-kadang berlawanan jelas, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya mau ingatkan, ketaatan itu bukan aksesoris agama, tetapi kunci menuju kehidupan yang berkemenangan. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, Ibrani bilang, korban dan persembahan tidak engkau kedaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Bayangkan saudara ya, Yesus itu taat mengorbankan hidupnya saudara, supaya saya dan saudara itu berkemenangan. Nah saudara, ketaatan itu bukan hanya tadi aksesoris saudara, tapi ketaatan itu berasal dari keintiman dengan Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi kita jadi pengikut Yesus, bukan pengikut yang setengah hati, saudara. Kalau firman yang membuat kita menjanjikan berkat atau apa, saudara, kita begitu bergairah. Ya saudara ya, tetapi ketika firman bicara soal ketaatan, apa yang harus kita lakukan, dan kita harus memberi misalnya, itu seringkali menjadi pertimbangan. Nah, kita seringkali menjadi manusia taat setengah hati. Tapi biarlah pagi hari ini kita bisa taat dengan sepenuh hati. Yang ketiga, saudara, ketaatan adalah dasar dari otoritas spiritual dan kepemimpinan. Saya punya atasan di atas, saudara, ada Pak Johan, ada Pak Niko. Saya percaya apa yang kita lakukan hari-hari ini adalah hasil dari buah ketaatan itu. Contoh, Voice of Pentecost. Kita pasang itu supaya kita mendengar, karena itu juga bagian dari ketaatan yang diwajibkan, diharuskan. Nah, saudara, biarlah saya dan saudara boleh terus taat dengan otoritas. Tentu otoritas pertama Tuhan Yesus, saudara. Kedua, pemimpin di atas saudara, gembala pembina. Biarlah hari-hari ini hidup kita ada yang cover, saudara ya. Covering itu datang dari pemimpin rohani di atas, saudara. Dan biarlah Jemaat Windsor boleh terus taat dengan pemimpin yang ada di atasnya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sebagai penutup terakhir, mahkota yang ketiga adalah mahkota penghargaan. Jadi yang pertama tadi corona, mahkota kematian, mahkota duri, mahkota keselamatan. Yang ketiga adalah mahkota penghargaan. Dan ini biarlah saya kontribusikan mengingat kita yang ditinggal, kita boleh terhibur kalau hamba-hamba Tuhan yang pergi mendahului kita, orang-orang yang kita kasih, paling tidak mereka semua sudah punya mahkota. Yang pertama adalah mahkota kebenaran. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Taat melakukan kebenaran, itu ada mahkotanya, saudara. Yang kedua adalah mahkota kemegahan. Taat memenangkan jiwa. Nah, saya bersyukur, saudara ya. 15 tahun yang lalu saya menabur firman di Tanjung Balai Karimun, saudara. Dengan berjalannya waktu, satu kali saya ditelepon sama Pak Yandi, saudara. Waktu saya itu 18 Juni kalau nggak salah, Juli ya. Juli atau pokoknya dalam waktu yang lalu dekat ini, saudara ya, waktu itu bahwa ada satu orang mau dibaptis. Saya kaget, siapa ya? Kok mau mesti saya? Terus dia bilang, dia dulu Bapak layani 15 tahun yang lalu, baru saya ingat, saudara. Jadi saya bersyukur apa yang ditabur itu nggak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi Bapak Ibu,
Mari kita rajin lakukan bagian kita karena ada mahkota kemegahan menantikan saya dan saudara. Yang ketiga adalah mahkota kehidupan abadi. Taat menghadapi ujian dan tahan uji. Tadi saudara ya, seperti doa Yabes tadi, rintangan, ratapan, harus saya dan saudara lalui. Tidak ada hidup ini cengeng-cengeng dan lebay-lebay saudara, minta belas kasihan orang. Tapi biarlah hidup saya ini menjadi hidup yang tough dan saudara, hidup yang penuh perjuangan karena memang waktu sekarang ini, keadaan sekarang ini membuat kita ini harus tahan uji. Nah, setiap kita yang tahan uji tidak pernah menyangkal Tuhan, saudara, sampai akhir ada mahkota kehidupan abadi. Bahkan nomor 4 adalah mahkota abadi kekal. Taat dalam penguasaan diri. Nah, ini saya harus belajar, saudara ya. Karena seringkali penguasaan diri ini selalu tergoda untuk dagingnya keluar, saudara. Makanya saya perlu belajar supaya saya juga dapat mahkota abadi ini yang kekal. Taat dalam penguasaan diri, termasuk juga dalam penguasaan harta benda, kekayaan, saudara ya, keuangan, makan. Orang-orang yang rakus kan kadang-kadang nggak ada penguasaan diri. Nah, ini perlu, saudara ya, emosi, ini perlu. Nah, yang kelima adalah mahkota kemuliaan Yesus, taat mengembalakan apa yang dipercayakan. Nah, ini saya percaya khusus buat para gembala, gembala cool. Kalau engkau setia mengembalakan, ada mahkota kemuliaan. Karena saudara mengembalakan. Tidak semua orang bisa dapat 1, 2, 3, 4, tapi untuk kelima, saudara harus ikut ambil bagian, mengembalakan. Kalau engkau di kantor, gembalakanlah staf-stafmu. Kalau engkau di tempat kerja, gembalakanlah apa yang dipercayakan. Kalau engkau di kantor, gembalakanlah yang di kantor. Supaya mahkota kemuliaan juga menjadi bagian daripada hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pagi hari ini, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar boleh menguatkan, menghibur saudara, dan boleh menjadi berkat. Izinkan saya berdoa buat saudara pagi hari ini, siang hari ini, sebelum kita akhiri ibadah ini. Saudara, saya serahkan kepada WL, saya mau berdoa buat saudara. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Dan biarlah pagi hari ini hamba boleh ingatkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan menyertai mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, apapun yang sedang mereka gumulkan, mereka harus mengerti bahwa hari-hari ini ada banyak hal yang Tuhan izinkan. Ajar mereka menjadi orang-orang yang kuat, tahan uji. Dan mereka semua menjadi orang-orang yang menang. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dimanapun mereka berada. Di ruang-ruang isolasi. Darah Yesus membersihkan. Darah Yesus menyembuhkan. Mujizat itu masih ada. Oksigen yang turun boleh tinggi saturasinya. Tuhan campur tangan ini. Mereka yang bergumul soal keuangan, Tuhan juga tolong mereka. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan Yesus, soal rumah tangga, pekerjaan, dan bisnis, Tuhan juga campur tangan. Terima kasih buat siang hari ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengar khotbah pagi hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka, luputkan mereka dari segala kemalangan, kecelakaan, COVID, bahkan maut tidak menyentuh mereka. Kasih karunia Tuhan cukup untuk setiap mereka. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Hamba-Mu menyerahkan jemaat Windsor, dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami yang mendengar, semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada WL, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan melalui multimedia. Shalom jemaat dikasih Tuhan, saya Stefan Chandra. Berikut informasi House of Glory dalam sepekan. Informasi yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atau melalui scan QR Code berikut. Berikutnya, Young Empowering Society kembali mengadakan coworking space yang ke-6 dengan judul Creative Mindset, cara berpikir yang kreatif. Diskusi kali ini akan membahas prinsip apa saja yang perlu kita pahami untuk melatih cara berpikir yang kreatif secara biblical values.
Diskusi kali ini membahas mengenai prinsip apa saja yang perlu kita pahami untuk melatih cara berpikir yang kreatif berdasarkan biblical values agar bisa diterapkan dalam marketplace atau situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Coworking Space kali ini akan dilayani oleh Pastor Timothy Oro, Creative Pastor Growth Center and Serial Entrepreneur. Coworking Space akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 7 malam secara online melalui Zoom. Link Zoom dapat diperoleh di bio Instagram @yes_hog atau mengunjungi link campsite.bio/yeshog. Coworking Space terbuka untuk setiap kamu yang berusia 25 hingga 35 tahun dan rindu dimuridkan untuk menjadi berkat bagi society. Selanjutnya akan diadakan webinar keluarga dengan tema Membangun Keluarga Harmonis dan Produktif di Tengah Gelombang Pandemik. Webinar ini diadakan pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 7 malam secara online dan akan dilayani oleh Pendeta Jaliaman Sinaga. Pendeta Jaliaman Sinaga saat ini menjabat sebagai Ketua Bimbingan Pra dan Pasca Nikah GBI Gatot Subroto Jakarta. Di samping sebagai pengkhotbah, beliau juga seorang pengajar dan penulis. Acara ini gratis, oleh karena itu kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti acara ini dengan mendaftar melalui link pendaftaran berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDM Abraham. Dan yang ketiganya, melihat kondisi Batam saat ini di mana banyak sekali orang-orang yang terkena COVID dan isoman, maka kami dari tim Diakonia Satgas COVID-19 HOG bermaksud untuk memberikan bantuan kepada para isoman yang tidak mampu. Bagi Bapak Ibu yang mengetahui adanya jemaat Tuhan atau keluarga yang terpapar COVID dan isoman, dapat menghubungi Ibu Hesti dan Ibu Ellen. Selain memberikan bantuan pada para isoman yang tidak mampu, tim Diakonia juga memberikan bantuan sembako pada orang-orang yang di luar jemaat Tuhan yang terkena dampak PPKM. Untuk pendaftaran pengambilan sembako dapat menghubungi Pak Sukardi dan Saudari Maria. Konseling Adulam Ministry siap melayani jemaat Tuhan melalui konseling secara online. Bagi jemaat yang mengalami pergumulan dan problem kehidupan, silakan menghubungi tim Adulam Ministry di 0811 756 5222. Akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Nikodemus Hutapea dengan Yuliana Simamora pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 9.30 di Kana Chapel HOG Eden Park. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan ini, dapat segera menghubungi Sekretariat GBI Windsor Square. Ibadah kita minggu depan tanggal 1 Agustus masih dilakukan secara online. Untuk itu, kami menghimbau agar jemaat Tuhan tetap semangat dan bergairah dalam mengikuti ibadah online ini. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bagi setiap kami dan seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah hadir dan melawat kami Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Bapak Iranu Jaya ya Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan Yesus, ketaatan kami Tuhan Yesus akan menghasilkan Tuhan mahkota kehidupan yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa yang baik boleh tinggal di dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi hidup Tuhan Yesus, memberikan kami kekuatan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan saat-saat ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Irwan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati kehidupannya Tuhan Yesus. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan sebagai rektor Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap penggembalaannya Tuhan di GBI My Home Tanjung Pinang ya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan setiap perjalanan misi Tuhan yang dilakukan oleh hamba-Mu Bapa yang baik untuk penuaian jiwa Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Engkau berkati keluarganya Tuhan, istrinya Ibu Nana Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Engkau berkati kedua anaknya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala-gembala senior kami Tuhan, buat Bapak Niko Tuhan Bapak yang baik yang ada di Jakarta dan keempat wakilnya Bapak John Handoyo yang ada di Singapura Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami Tuhan Yesus yang Kau percayakan Tuhan menjadi gembala atas kami di tempat ini, Bapak Erwin Jaya Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, istrinya Ibu Sulpia Tuhan beserta keempat anaknya Tuhan, bahkan Oma Tersia yang bersama dengan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu Tuhan keadaan mereka saat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar terjadi kesembuhan Bapa yang baik atas keluarga hamba-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan Bapak Wakil Gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Julianus Tuhan beserta keluarga Tuhan. Kau berkati Bapak Ujangka beserta keluarga, Pastor Elwin Tuhan beserta keluarga Tuhan, bahkan seluruh staf part-time dan full-timer. Kau berkati semuanya Bapak yang baik. Biar Tuhan Engkau berikan kekuatan dan kesehatan Bapak yang baik untuk boleh melakukan pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa Tuhan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak kami tahu Tuhan hati-Mu ada bagi bangsa kami Tuhan Yesus Bapak yang baik. Tuhan Engkau yang tahu keadaan bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Biar terjadi kesembuhan Bapak yang baik di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Bapak yang baik. Berkati pemerintah kami Tuhan Yesus, mulai dari pusat daerah Tuhan Yesus Bapak yang baik. Biar mereka Tuhan Yesus boleh saling bersinergi Bapak yang baik, bergandengan tangan Tuhan untuk boleh Tuhan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia Bapak yang baik. Secara terkhusus Tuhan Yesus untuk boleh menangani Tuhan keadaan pandemi saat ini Bapak. Berkati juga Tuhan kota kami, kota Batam Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kota kami, Engkau yang memulihkan kota kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang telah mengikuti ibadah saat ini Bapak yang baik. Engkau Tuhan yang tahu apa yang menjadi keadaan daripada seluruh umat-Mu Tuhan Bapak yang baik. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapak yang baik. Kami berdoa secara terkhusus Tuhan bagi seluruh umat-Mu Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mereka sedang sakit Bapak yang baik. Bahkan mereka Tuhan yang sedang menjalani isolasi mandiri Tuhan. Bahkan mereka Tuhan yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mereka menerima kesembuhan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu Bapak yang baik. Engkau yang memberkati setiap usaha daripada pekerjaan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang dan mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Hari ini menyertai hidup saudara sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.